Nah, mungkin kalau yang sudah pernah mengambil kelas, sudah ada gambaran ya. Jadi kalau pagi-pagi gini kalian udah pada sarapan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Ada yang belum juga. Oke. Jadi nanti kelasnya, nah tolong sesuai peraturan. Kalau sudah dimulai, kita on cam semua. Tapi kita ikuti kelas secara santai aja, tapi serius. Kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa raise hand dulu. Ya, bisa raise hand dulu, terus nanti memperkenalkan nama. Kemudian baru akan memberikan pertanyaannya. Nah, juga akan diberikan waktu, misalnya nanti ada temannya bertanya, tapi kalian mau menjawab juga boleh. Nah, jadi intinya di kelas ini untuk keaktifan, itu akan menjadi nilai plus bagi kalian. Nah, oke, nah kita masuk aja dulu di sini ya, sambil saya mungkin untuk siapkan. Baik ya, kita mulai. Sekarang sudah 89, kita dari berapa orang ya yang sebenarnya jumlahnya? Permintaan jawab 100 lebih ya? Ya nggak? Nah, ini jadi baru 89, jadi sebenarnya masih banyak sekali nih belum hadir nih. Ingat saya tuh bisa sampai 120 apa ya. Nah, oke. Untuk pertama, mungkin kita ambil dulu untuk dokumentasi. Nah, tolong dihidupkan dulu sebelum kita mulai. Hidupkan dulu cam-nya. Silakan. Hidupkan dulu sampai ke slide terakhir. Biasanya pada slide terakhir itu pada nggak nyalain kan. Ayo, dihidupkan dulu. Kita ambil dokumentasi untuk di awal. Nanti juga kalau kita akan ambil di akhir ya.
supaya nanti siapa yang mengikuti dari awal sampai akhir ketahuan. Kita juga akan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau kuis dadakan ya, supaya yang bisa menjawab dan juga bisa mengisi jawabannya itu yang memang menyimak atau benar-benar mengikuti perkuliahan ini. Ada aja yang nanti yang bakal cuman store akun aja ya. Baik, sudah ya. Kita ambil slide pertama. Ini ada beberapa slide. Kita ambil slide pertama, ada 4 slide. Kita ambil slide pertama, kedua, tiga, cheese. Oke. Ayo, nggak apa-apa, silakan. Yang mau senyum-senyum, yang mau pose-pose. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke. Nah, saya cek dulu. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terakhir ya. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa via online di kelas pendidikan jauh ini. Harapan saya semuanya hadir nanti, karena ini pagi ya, dan juga memang online seperti di kelas saya juga sebelumnya, tahun lalu juga. Saya akan memberikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk Anda menyiapkan sinyal terbaik, posisi terbaik untuk kuliah online. Jadi dengan begitu ketika kuliah sudah dimulai, maka tidak ada alasan lagi untuk permasalahan sinyal. Karena kita sudah melakukan ini juga bukan hal yang baru, dan Anda juga sudah diberikan kompensasi waktu untuk mempersiapkan hal tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk di materi, ya tadi pembukaan dulu. Sebelum kita masuk di materi, marilah kita sama-sama berdoa agar perkuliahan kita baik agar perkuliahan kita di semester ini, di pagi ini bisa memberikan manfaat baik untuk saya maupun untuk kalian dan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Baik, untuk materi yang lalu, sebelum kita masuk, mungkin ada pertanyaan. Kemarin materinya sudah ada terkait penginderaan jauh, konsep-konsep awal, dan juga kemarin dari Pak Rian ya, Mas Rian ya. Itu apa yang kemarin Pak Rian ya? Terkait pengulasan kembali di minggu pertama sepertinya. Oh iya, monggo sebelum kita mulai. Oke, sambil kita ingat-ingat sedikit, mungkin penginderaan jauh ya, ada definisinya, kemudian ada konsep pengambilannya, kenapa dia disebut penginderaan jauh. Di situ kita mengambil data secara tidak bersentuhan langsung. Artinya ada media. Jadi kita tidak bersentuhan langsung, namun ada medianya. Nah, itu apa? Nah, sambil diingat-ingat, kemudian mungkin juga kemarin sudah dibahas terkait ini ya, koreksi udah belum kemarin koreksi? Belum, Pak. Belum ya, oke, koreksi belum. Terus juga
Definisi aja baru berarti ya kemarin. Oke, baik. Kalau begitu tidak ada pertanyaan berarti ya untuk materi sebelumnya ya. Oke, kalau begitu kita masuk dulu ke, nah nanti ini ya, nanti saya minta kalian sambil kita buka-buka apa namanya materi. Nah, nanti saya kasih waktu juga kalian untuk mencari. Jadi siapkan juga buka untuk siap-siap untuk googling. Ya, jadi kalau pas lagi belajar gini kita googling nggak apa-apa, tapi jangan kesucian. Oke, sudah terlihat. Apakah sudah terlihat? Lihat, Pak. Sudah, Pak. Pak. Ya, Pak. Lah, pencet stop saya. Saya mencet ini tadi. Nah, oke. Lihat ya. Nah, ini kita akan diskusi, kita bahas, kita pelajari terkait image file format yang ada di data penyimpanan jauh. Nah, jadi secara pembagiannya nanti akan ada 3 format ya. Yang pertama BSQ, BIP, BIL ini ya. Ada yang band sequential, terus ada interleave by pixel, kemudian interleave by line. Nah, ini ada 3 ini adalah cara penyimpanan dari file penginderaan jauh. Nah, ada dari ketiga ini tentu saja nanti akan ada kelebihan dan juga kekurangan. Nah, ini nanti yang akan coba kita cari sama-sama. Nah, maka tadi kita siapkan dulu Google-nya, nanti kita googling ya. Nah, silakan. Nah, yang pertama ini adalah BSQ ya. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, oke. Nah, kalau dari sini kita akan lihat ya, yang BSQ itu adalah dia menyimpannya masing-masing band. Nah, anggaplah sekarang kita, nah kalau di contoh di gambar ini akan ada terlihat 4 band. Nah, 4 band ini, ya gambar yang di pojok atas, kiri atas, 4 band ini akan disimpan secara terpisah. Jadi penyimpanan header pertama itu akan menyimpan band pertama, header kedua, header ketiga, header keempat. Ya, jadi nanti file itu akan ada pixelnya, kemudian akan ada untuk headernya. Jadi misal nanti seluruh pixel ini memakan memori 100 ya. Nah, kemudian headernya juga 100. Berarti nanti kalau ada 4 seperti ini, ada 4 band dan cara penyimpanannya nanti secara BSQ tadi, maka nanti akan setiap file tentu saja totalnya ada 200. 100 untuk apa namanya tadi? Pixelnya, 100 tadi untuk headernya. Nah, dengan demikian 200 kali 4. Ya, dan karena disimpannya langsung terpisah, berarti setiap file punya header masing-masing. Ya. Oke, jadinya kali 4, kalau anggapan tadi 100 untuk isi 100 untuk header, satu filenya 200, berarti 200 kali 4. Ya, 200 kali 4, maka jumlah memori yang dibutuhkan dari 4 band ini adalah 800. Oke, sampai di sini gampang ya, paham ya? Sudah ya? Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi ke yang byline. Nah, byline ini, byline dan BIP ini sebenarnya kurang lebih sama.
Sama hanya nanti susunan datanya saja di memori kita yang apa namanya akan eh, akan beda susunannya. Nah, nanti kita lihat di gambarnya. Oh, maaf, kita scroll. Oke. Wah, ini kayaknya gambarnya terbalik saya nih. Tapi nanti kita cek sama-sama. Nanti banyak contoh kok di ini. Banyak contoh di internet. Tidak apa-apa. Oke. Nah, byline itu, ini saya sepertinya terbalik ya. Nanti kita cek proyeksi di contoh-contoh gambar antara BIL sama BSQ. Nah, jadi yang byline, kita memasukkannya dari 4 ini tadi, 4 yang di pojok kanan itu tadi. Saya kalau kayak gini kelihatan nggak sih mouse saya? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah, jadi dari 4 ini tadi, dia akan dipisah. Ya, dipisah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. BSQ. Ini saya kebalik. Ya. Nah, jadi setiap lembar, anggaplah ini memori ya. Jadi setiap memori kita ini ada berapa nih? Ada berapa pixel ini? Ada beberapa kotak maksudnya, maaf, bukan pixel ya, salah nanti. Nah, ini ada berapa nih? Nah, kemudian itu akan diisi satu-satu. Lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat. Seperti itu. Sehingga nanti akan ada 4 header. BSQ. Byline. Sekarang byline. Ingat aja kata-katanya line. Ya, line artinya baris per baris. Nah, jadi untuk penyimpanannya nanti akan menjadi berurutan. Ya, berurutan. Jadi di memori kita, ya, di memori komputer itu atau di filenya nanti tersimpan akan byline. Kenapa kita butuh byline? Kenapa kita butuh apa? BIP, ya kan? By pixel nanti kan. Nah, adalah kita untuk menghemat ruang penyimpanan. Ingat tadi saya berikan contoh untuk yang dipisahkan per masing-masing band gini, ya, dengan dia menjadi apa masing-masing, maka akan ada setiap bandnya membutuhkan memori untuk header, ya. Jadi ada untuk isi terkait file pixelnya tadi, menyimpan isinya pixelnya, kemudian ada untuk headernya. Nah, begitu dengan demikian akan kalau ini ada 4, maka akan ada butuh 4 header juga. Nah, kalau tadi kita anggap satu header itu, ya nanti ini beda-beda ya. Cuman ini supaya lebih gampang, anggaplah itu 100, artinya akan ada 400 selain isi. Nah, inilah yang akan dihemat dari pola penyusunan BIL dan BIP. Nah, dan kemudian kita lihat isinya dulu. Secara isi nanti akan ada line. Jadi, yang pertama dimasukkan di line pertama itu adalah line band pertama. Masuk dulu dia satu. Ya, ini di atas tadi, line di atas. 10, 15, 17, 20, 21. 10, 15, 17, 20, 21. Masuk dulu line pertama. Ya. Oke. Nah, kemudian masuk lagi line pertamanya yang band kedua. 20, 50, 50, 90, 90. Masuk. 20 ini nilai ini ya. Angka-angka ini adalah brightness value-nya ya, nilai dari setiap pixelnya ya. Anggap seperti itu ya. Nah, ini masuk dia di sini, 20, 50. Jadi intinya baris pertama dulu. Baris pertama dari band pertama, baris kedua dari band kedua, baris pertama, maaf, baris pertama dari band pertama, baris pertama dari band kedua, baris pertama dari band ketiga, baris pertama dari band keempat, dilanjutkan kemudian baris kedua dari band pertama, baris kedua dari band kedua, baris kedua dari band ketiga, baris kedua dari band keempat, dan seterusnya by line.
byline. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Ya, pokoknya simple ya kelihatannya nih. Tinggal dipindahkan saja nanti baris per baris. Jadi setelah baris pertama di band pertama pindah baris pertama untuk band kedua. Begitu berurutan. Sampai nanti ada berapa baris kira-kira pixelnya ya sejumlah itu juga lah. Misalnya ada nanti 200 baris, 200 pixel, ya nanti akan ada urutannya sampai 200. Begitu seterusnya. Maaf, tergeser. Oke. Nah, sudah tidak ada pertanyaan ya, BIL ya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita lanjut untuk BIP, by pixel. Nah, oke, by pixel. Ingat kata-katanya pixel. Kalau tadi line, ini pixel. Nah, yang diurutkan di sini adalah secara pixel. Kita lihat ya, ini mau saya lihat. Nah, ini nilainya 10. Ini nilainya 10. Di mana posisi dia? Di band pertama, pixel pertama. Oke. Kemudian ini nilainya 20. Ya. Di yang lain, ini terbalik ya. Ingat ya, terbalik ya. Di nilai yang pertama di sini 20. 20 nilai yang mana? Untuk pixel pertama dari band kedua. Lanjutnya lagi di sampingnya 120 dari mana? Dari pixel pertama dari band ketiga. Ya, paham? Nah, lanjut seperti itu. Nah, ini sebenarnya sih band keempat ini. Nah, jadi nanti akan berurutan. Jadi kalau kita ambil dari sini ya, dari yang paling atas ini kan BSQ masih format standar ya. Jadi ada 10, 20, 120, 210. Masuk dulu dia. Kemudian 15, 50, 150, 250. Oke, masuk lagi yang ketiga. 20, 90, 120, 190. Oke. Begitupun nanti pixel keempat dan seterusnya. Artinya ketika BIL dia berurutan secara baris, ya. Ketika dia BIP dia akan berurutan secara pixel. Jadi pixel pertama dari band pertama dilanjutkan pixel pertama dari band kedua, dilanjutkan lagi pixel pertama dari band ketiga, dilanjutkan pixel pertama dari band keempat. Nyambung setelah itu, pixel kedua dari band pertama, pixel kedua dari band kedua, pixel kedua dari band ketiga, pixel kedua dari band keempat. Dan seterusnya. Sampai berapa jumlah pixelnya tersebut, dan berapa jumlah bandnya berurutan seperti itu. Tapi by pixel. Pixel 1, 1 dulu. Pixel 2, 2 dulu. Sampai terakhir. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, gambarnya ini ada kesalahan. Nanti kita cari gambar di internet banyak. Yang penting penjelasannya dulu. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Kaleb. Berarti untuk yang perbedaannya itu, Pak, terkait cuman untuk penyimpanan aja ya, Pak? Nah, Baru kalau berbeda. misalnya memang misalnya yang di atas ini ya, Pak, ya. Di atas Ya. mungkin BSG atau yang lain itu, Pak. Nah, itu emang terlalu berat ya, Pak, kalau misalnya kayak gitu ya, Pak, daripada Nah, yang dua yang selain itu, Pak. Gitu, Pak. oke. Nah, jadi gini. Ini kan tadi anggapannya kita ada contoh ini 4 band ya. 4 band. Nah, ketika di BSQ, dia disusun menjadi byline semua itu. 4 band ini akan disusun jadi satu semuanya. Sehingga nanti dia hanya membutuhkan satu gimana ya, bayangkan itu tuh menjadi seperti kertas gitu ya.
Kalau BSQ jelas ya dia jadi 4 lembar, ya kan. Mau nanti kertas HP setiap kertasnya itu penuh, terisi penuh atau tidak, dia butuh 4. Jadi 4 lembar. Nah, ketika dia nanti disusun secara by line ataupun by pixel, jadi penyusunannya itu sampai, jadi ibaratnya gini, kalian bikin kotak-kotak ya di setiap kertas itu, terus kalian tulis satu-satu isi pixelnya, gitu ya. Kalian tulis satu-satu sampai halaman tersebut penuh, halaman kertas tadi itu penuh, ya. Nah begitulah BIL dan BIP. Nah kalau BSQ enggak, mau kalian tulis kertas itu sampai penuh, tidak penuh, ya. Misalnya satu kertas itu kan apa namanya? Anggaplah satu file band itu hanya butuh, kalau kalian tulis gitu ya, itu hanya butuh seperempat seperempat kertas HVS tadi ya. Anggap nih kalian nulis lah, ya bayangkan gitu. Ini analoginya. Nah, sisanya kan 3/4. Kalau BSQ udah dia harus pindah ke halaman selanjutnya karena beda header, beda lembar nanti juga gitu. Header tadi memberikan keterangan itu ya. Harus pindah ke halaman selanjutnya. Pakai lagi seperempat, pakai lagi seperempat, pakai lagi seperempat. Setiap lembarnya, cuman kepakai seperempat. Oke, berarti ada ruang yang tidak terpakai, tapi itu sudah termakan sebagai memori juga karena dia kan lembaran tadi. Nah, ketika di BIL dan BIP, kalian bisa menulis itu sampai penuh satu halaman. Kalau satu file tadi kita analogikan seperempat halaman, berarti kan 4 band ini kalau kita tulis secara BIL dan BIP, ya BIL atau BIP, maaf, BIL atau BIP, itu kan berarti bisa hanya satu halaman. Satu halaman, karena tadi penulis, kalau kita tulis secara BSQ per lembar sebenarnya hanya memakan ruangan itu seperempat, tapi karena dia per header, per lembar kertas tadi, kita analogikan kertas ya karena gambarnya kan kayak kertas nih, itu butuh 4. Nah, padahal kalau kita susun secara BSQ, BIL, seperempat tadi bisa digabung menjadi satu halaman. Sehingga nanti dari BIL dan BIP hanya membutuhkan satu header. Yang artinya, tadi kembali lagi ke contoh perhitungan. Kalau tadi kapasitasnya per band itu satu bandnya 100, ya. Kalau BSQ tadi satu bandnya isinya 100, headernya 100, berarti satu halamannya 200. 200 kali 4, 800. Kalau kita susun jadi BIL, karena dia bisa jadi kita penuhkan satu halamannya itu menjadi hanya perlu satu halaman, artinya dia hanya butuh satu header. Dengan demikian, anggaplah isinya 400, headernya cuma 100, total 500. Ya, jadi akan saving 300 dibandingkan yang BSQ. Seperti itu perbedaan konsepnya. Caleb, kenapa ada BIL dan BIP? Untuk kelebihan dan kekurangan, nah itu yang nanti akan coba kita cari sama-sama, kita googling. Saya mau nanti minta apa namanya, siapa yang sudah dapat bisa membantu untuk menjelaskannya juga. Gimana Caleb? Caleb tadi yang nanya ya? Ya Pak, sudah terjawab Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sudah jelas ya, kira-kira seperti itu. Anggap dia kertas, setiap kertasnya ini punya header, punya isi. Kalau di BSQ, karena dia terpisah, harus terpisah setiap bandnya. Penuh nggak penuh kertas itu, harus pindah ke halaman selanjutnya. Band pertama, nggak penuh kertasnya, harus pindah ke halaman lembar kedua, karena dia akan terpisah band keduanya. Nah, jadi begitu. Nanti akan berbeda jumlah headernya. Isinya sama, jumlah headernya beda. Nah, inilah yang akan nanti mereduksi kapasitas penyimpanan, sehingga nanti
BIL dan BIP akan lebih lebih hemat dalam penyimpanan, tapi juga pasti nanti akan ada resiko-resikonya. Begitupun dengan BSQ. Nah, tolong sekarang kita diskusikan terkait kelebihan dan kekurangannya. Silakan dibuka Google-nya, googling. Nah, karena ini kita masih belajar bebas, googling, ayo. Saya minta bantuannya. Kira-kira siapa yang bisa, silakan menjelaskan, raise hand. Oke. Di konsep ini sudah tidak ada pertanyaan ya, kita maju nih ya ke kelebihan dan kekurangan. Mohon maaf, Pak. Gimana? Kalau boleh, yang pertanyaan dari kalian tadi, boleh dijelaskan lagi nggak, Pak? Kurang ini, Pak. Ngerti, Pak. Penyimpanannya ya. Iya, Pak. Oke, penyimpanannya. Jadi kalau BSQ nih, gambar yang di atas ini, dia per lembar. Ya, per lembar. Ya, analoginya, anggaplah per lembar ini seperti kertas HVS. Ya, setiap lembar ini sebenarnya kalau kita tuliskan di kertas HVS, kotak-kotak ini ya, nih kita pindahkan ke HVS. Anggaplah HVS ini memorinya. Nah, kertas HVS tadi itu hanya butuh seperempat lembar, cuman di pojok kiri atas aja dia tertulisnya. Ya, ini saya karena nggak ada papan tulis nih, saya bingung juga menjelaskannya. Nah, jadi hanya seperempat halaman kertas tadi sudah bisa penuh, kalian sudah tertulis semua untuk band yang pertama. Nah, karena dia BSQ, jadi dia harus tersimpan terpisah. Ya kan? Berarti dari halaman pertama hanya terpakai seperempat halaman, 3/4-nya kosong, tapi harus dipisah, artinya harus buka lembaran kertas yang baru untuk menuliskan band kedua, nilai band kedua. Terpakai lagi seperempat lagi. Begitupun nanti sampai band ketiga. Nah, dengan begitu nanti setiap isinya itu punya kapasitas memori dan setiap lembarnya juga nanti akan diberikan header. Nah, dengan demikian kalau di gambar ini anggaplah isinya ini memakan kapasitas memorinya 100, headernya 100, artinya satu halaman ini nanti bernilai 200. 200 karena ada 4, jadinya ada 800. Ya, 800 byte. Gitu ya. Oke, itu yang BSQ. Nah, yang BIL tadi, karena dia bisa disusun by line ataupun by pixel, tidak melihat dari band 1 kah dia, band 2 kah dia, band 4 kah. Nah, artinya dia bisa ditulis terus continue sampai halamanmu itu, kertas HVS-mu itu penuh mentok. Ya, barulah dia perlu lagi nanti pindah ke halaman. Nah, jadi gitu. Nah, dengan demikian, dari misalnya kita susun ini jadi BIP ya, jadi BIP. Kamu tulislah dia di halamanmu itu. Pixel pertama dari band pertama, pixel pertama dari band kedua, pixel pertama dari band ketiga, pixel pertama dari band keempat. Lanjut lagi. Pixel kedua dari band pertama, pixel kedua dari band kedua, pixel kedua dari band ketiga, pixel kedua dari band keempat. Lanjut terus dan seterusnya ya, sampai pixel terakhir. Berurutan. Karena tadi satu band ini cuma butuh seperempat halaman, artinya kalau bisa digabung begitu, dia kan hanya butuh satu halaman. Ya, karena ada 4 band, satu bandnya hanya butuh seperempat, artinya kalau kita susun secara BIL dan BIP hanya butuh satu halaman. Nah, dengan demikian, ukuran filenya akan berubah. Isinya sama, 400, ya, karena satu bandnya tadi kan isinya 100 ya. Isinya tetap sama, jadi 400, tapi headernya cuma butuh 100. Sehingga nanti total kapasitas penyimpanannya hanya butuh 500. Kalau BSQ tadi karena dipisah-pisah butuh 800.
gitu Dharma. Ya Pak. Nah, Jadi jadi berarti bisa diambil, kalau dari konsep itu berarti bisa diambil kesimpulan yang tadi ya Pak, BL sama BP itu lebih hemat dari BSQ Pak. betul secara penyimpanan, tapi Ya. nanti pasti ada efek-efeknya, baik nanti dari BSQ ataupun yang tadi byline ataupun by pixel, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Namun secara konsep penyusunan seperti itu akan mengurangi jumlah header, dengan demikian menghemat ruang penyimpanan. Kecil apa namanya? Beban memori yang kecil, tentu saja nanti pemrosesannya juga lebih ringan, ya. Oke, nanti terlalu banyak nanti, jadi kalian, nah silakan coba sekarang dicari kelebihan kekurangan baik dari byline, sequential ataupun by pixel. Oke, silakan di googling. Ayo, kalau lagi belajar kita googling. Oke, apa-apa, jangan pas ujian. Nah, makanya nih ayo kita sekarang googling. Siapa yang mau bantu saya untuk menyebutkan kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan dari setiap metode penyimpanan ini. Ayo silakan. Izin menjawab Pak. Siapa ini? Wah, 5 resen. Tunggu dulu. Ini 5 nih, banyak nih. Ada ini ya. Ada Jessica, ada Anggun, ada Dina, Muhammad Rehan, Tamara Agustin. Oke, kalau gitu kita bagi aja ya. Mungkin Jessica mau menjelaskan yang mana dulu? Yang ini aja Pak, BSQ Pak. Ya, boleh, silakan. Nanti biar dibagi-bagi, karena banyak yang resen. Silakan, Jessica. Baik, jadi kan kalau tadi kan BSQ itu adalah bench format, jadi itu dia per baris itu kan Pak. Nah, jadi dia itu mempunyai kelebihan di mana dia itu kan karena disimpan tiap band, jadi dia itu apa namanya, tiap band disimpan sendiri-sendiri. Nah, tapi itu tuh membuat dia itu tidak cepat rusak gitu bandnya. Nah, tapi kelemahannya itu karena dia disimpan satu-satu seperti itu, Pak. Jadinya dia membutuhkan kapasitas penyimpanan data yang sangat besar dibandingkan BIL dan BIP gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Kita bagi-bagi ya, satu aja dulu ya. Nah, selanjutnya Mbak Anggun Faradila, mau jelaskan yang mana? Yang pilih aja Pak, yang Oke, BIP. ya, oke, silakan. Kalau misalkan format penyimpanan BIP itu kan dia sebenarnya hampir sama BL itu Pak. Dia tuh filenya tuh ringan, karena itu dia disimpan dalam satu bagian kan Pak. Nah, tapi itu dia kekurangannya itu kalau misalkan dia ada terjadi kesalahan di satu nilai pixelnya itu, misalkan pixelnya rusak atau tidak terbaca, itu berpengaruh sama pencitraannya. Citranya juga akan ikut mengalami kerusakan gitu. Jadi dia informasi yang tersimpan itu kayak jadi bergeser gitu Pak. Oke, terima kasih. Anggun. Selanjutnya Mbak Dina Maulia. Silakan, sisanya berarti. Yang BIL ya Pak. Iya, nggak bisa milih. Jadi format BL ini kelebihannya itu format data ini tuh kapasitas penyimpanannya itu kecil, tapi kekurangannya itu kalau misalkan salah satu pixel yang ada di band-nya itu rusak, maka band yang ada di satu kolomnya itu bakal rusak semua gitu Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini sisanya ada Muhammad Rehan sama Tamara. Oke, kita nggak apa-apa, kita lanjut aja. Mas Rehan, nah kira-kira ada yang mau ditambahkan? Silakan. Atau ada yang mau lebih menjelaskan menggunakan bahasa Mas Rehan sendiri, bagian yang mana silakan. Yang mana? Pilih. Oke Pak, mungkin yang BSQ kali ya Pak. Ya, boleh. Kalau menurut saya ya Pak, dari yang tadi Bapak jelasin, kalau format data BSQ ini sangat memudahkan untuk pengambilan data untuk satu band Pak. Ya, oke. Ya, terus kekurangannya itu membutuhkan memori yang besar karena setiap saluran penyimpanan bandnya itu terpisah gitu Pak. Oke. Mantap, mantap. Terima kasih. Oke, Pak. Mbak Tamara, silakan Mbak. Pak, kalau untuk tentang BSI, BIL, dan BP-nya saya sih sama aja Pak, rata-rata tentang kayak
keuntungannya rata-rata di penyimpanannya kalau untuk build sama BIP. Kalau untuk kerusakan atau kerugiannya, yang di build itu jika salah satu pixel rusak, maka band itu dalam sebuah band itu rusak juga giginya itu. Cuman maka band yang berada di baris yang sama itu juga rusak. Jadi kalau misalkan build itu untungnya itu dia formatnya lebih kecil. Tapi ya kalau misalkan salah satu pixel damnya rusak, maka satu bandnya juga rusak. Itu sih Pak, rata-rata cuma tentang kayak kerusakan sama penyimpanan Pak. Oke. Kasih ya kurang lebih sama ya. Cuma nanti kan kalau beda yang memahami, penjelasan juga bahasa yang digunakan untuk penjelasannya akan berbeda. Terima kasih untuk teman-temannya yang sudah membantu. Nah, oke. Jadi tadi kita juga sudah singgung pertama tentang kapasitas. Dia akan berbeda. Kemudian juga nanti akan pemrosesannya akan berbeda. Ketika kita menggunakan BSQ tadi karena dia per lembar, setiap lembarnya itu mengisikan menyimpan data dari band yang berbeda. Artinya ketika kita pemanggilan data untuk analisis per band, setiap bandnya, hanya khusus untuk setiap bandnya, itu akan lebih mudah, akan lebih gampang. Karena dia sudah terpisah antar bandnya. Ya. Nah, namun kalau kita akan menganalisis secara keseluruhan, karena nanti setiap bandnya itu punya header yang berbeda, artinya nanti dia juga akan mempengaruhi kapasitas penyimpanannya semakin besar, sehingga ketika kita memproses untuk analisis keseluruhan akan lebih berat. Ya, itu yang BSQ yang per lembar. Nah, selanjutnya kita yang ke BIL dan BIP. Nah, tadi susunannya adalah per line. Jadi nanti line pertama akan masuk di situ mulai dari band pertama, band kedua, band ketiga, band keempat. Begitupun yang pixel. Nanti kalau by pixel artinya pixel pertama dari band pertama, band kedua, band ketiga, band keempat. Selanjutnya lanjut pixel kedua dari 1, 2, 3, 4 gitu juga ya. Nah, dengan demikian untuk pemanggilan pemrosesannya secara keseluruhan karena dia juga ringan ya, kalau secara per band mungkin kurang lebih akan sama, tapi keunggulannya di sini karena dia ketika menutupi kekurangan dari BSQ tadi untuk pemrosesan secara keseluruhan. Dia lebih cepat. Karena apa? Karena cuma ada di satu halaman dan satu header keseluruhannya. Ada yang resen ya? Oke ya, silakan. Siapa ini yang resen nih? Dulu, susah melihatnya nih. Siapa yang resen ini? Mas. Oh, Mas tadi ya, Muhammad Rehan ya? Belum di lower ya? Oke. Nah, kita lanjut ya tadi ya. Nah, ketika ini menjadi dari satu halaman, proses untuk keseluruhan, ketika kita mau menganalisis secara keseluruhan, ya prosesnya nanti akan lebih ringan karena dia baik secara kapasitas maupun secara penyimpanannya dalam satu halaman gitu ya. Jadi pemrosesannya akan lebih cepat. Nah, itulah yang akan menutupi kekurangan dari sequential BSQ. Oke. Nah, jadi kalau yang BSQ ketika per band dia lebih oke. Tapi kalau kamu mau yang secara keseluruhan, mau analisis beberapa band gitu kan, lebih dari satu band. Nah, kalau penyimpanan BIL dan BIP akan lebih bagus karena dia prosesnya lebih cepat. Nah, tapi kecepatan akan ada resiko. Nah, tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya. Misalnya ada kerusakan pada nilai pixel. Ya, misalnya nih pada yang BSQ ada kerusakan pada nilai pixel pertama di band pertama 10 ini. Ya. Maka nanti di band kedua, band ketiga, band keempat tidak akan ngaruh karena tempat penyimpanannya berbeda. Begitu. Nah, beda lagi kalau nanti by line. Karena dia by line kan, anggaplah 10 ini rusak, ya. Yang pojok sini
line pertama artinya nanti akan terganggu nilainya. Ya, tapi pemrosesan akan terus dibaca karena dia menjadi satu halaman. Lanjut dia line kedua, lanjut dia line ketiga, lanjut dia line keempat. Nah, karena di sini nilainya berubah, otomatis komputer memproses akan lanjut langsung terbaca ke 15. Dengan begitu akan bergeserlah semua nilai ini, berubah. Ya, kira-kira seperti itu perubahannya. Oke, bisa nanti mungkin nilai 15 ini juga yang terbaca di pixel di angka pertama sini ya, bergeser. Bisa juga nanti 10 ini berubah nilainya, mungkin jadi 8, jadi 5, intinya seperti itu. Tapi akan berpengaruh semua line-nya nanti akan bergeser semua akhirnya pembacaannya. Karena di yang kotak pertama ini tidak tepat. Oke, begitupun dengan yang pixel nanti. Karena ini tidak terbaca, dia akan langsung pindah ke pixel kedua. Nah, dengan bergesernya satu pixel ini, maka pembacaan seluruhnya juga akan berubah. Analisisnya nanti bisa tidak tepat atau berkurang keakuratannya. Nah, namun kalau by base key, ya per lembar tadi tidak ngaruh karena dia ya cukup satu band aja rusak, nggak masalah. Band kedua, ketiga, keempatnya tidak, aman. Nah, tapi kalau di sini karena dia menjadi satu, ketika dia harus membaca band kedua, karena di sini dia tidak terbaca, ya di line pertama yang 10 ini tidak terbaca, artinya nanti 15, 17, 20, 21, 20 yang ini ikut ke band pertama. Begitupun nanti. Jadi ada pergeseran tadi itu. Begitupun pixel nanti. Sehingga nanti nilai keseluruhan band 1, 2, 3, 4 berubah. Tidak pada nilai yang seharusnya. Nah, kalau BSQ, kalau memang ada yang rusak, ya cukuplah yang rusak saja. Yang lainnya tetap bagus. Nah, jadi kerusakannya minimal. Tidak mempengaruhi, tidak memberikan perambatan kesalahan ke band yang lain. Karena dia sudah terpisah, beda header. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Penjelasannya Izin seperti itu bertanya, tadi. Pak. Iya, gimana? Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Eh, Bonavius, ya. Boni, oke Pak. Boni, Ini, Pak. Boni, ya Boni. Gimana, Bon? Jadi saya mau ini Pak, mau konfirmasi aja. Berarti tiap header itu misalnya dalam masing-masing format itu kapasitasnya sama Pak. Misalnya tiap header, cuman pemakaiannya aja yang berbeda Pak. Iya, sama. Sama, kurang lebih seperti itu analoginya. Jadi nanti per lembarnya itu sama. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya kan siapa dalam header tuh kapasitasnya 100, berarti di format lain juga 100 Pak. Cuman yang format lain tuh dipakai semua itu ya Pak ya. Kertasnya gitu Pak. Iya, betul. Seperti itu. Jadi setiap header itu analoginya seperti setiap lembar kertas. Nah, dan setiap lembar kertas itu artinya nanti punya kapasitas, punya makan memori masing-masing. Ya, jadi kalau nanti headernya ada 4, kalau kita tadi andaikan satu headernya itu 100, dia akan makan memori 400. Tapi kalau kita cuma pakai satu, kalau kita andaikan tadi 100, berarti 4 band tadi hanya memakai satu, artinya headernya karena cuma satu, kapasitasnya juga cuma 100 aja. Begitu bedanya nanti terpisah setiap bandnya sama penyimpanan yang digabung secara line dan juga pixel. Di situ ngaruhnya, Mas. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Iya, Mas Catur, silakan. Berarti Pak, kan tadi kan kalau misalnya terjadi kesalahan tadi ya Pak, ya. Misalnya dari diibaratkan tadi satu kertas, dan di kertas itu ada kotak-kotak, nah misalnya yang terjadi kesalahan itu di satu kotak, artinya benar-benar satu kertas itu yang diganti gitu ya Pak, ataupun memperbaikinya itu seperti apa gitu Pak? Nah, kalau memperbaikinya banyak, tapi gini, maksudnya kita memperbaiki itu artinya kan mengira-ngira, misalnya nih nilai yang di pojok ini hilang ya, 10-nya ini hilang. Nah, nanti dengan berbagai metode cara koreksi-koreksi ya,
kita akan mengira-ngira nilai yang hilang ini berapa. Banyak caranya nanti. Misal, kita mau nyari 10, ya nanti inilah, lebih dalam lagi nanti diinterpolasi ya. Nah, kita perkirakan nilai 10 ini dari piksel yang ada di sekelilingnya. Nih, dari 15, 16, 15, kita kira-kira apakah kita rata-rata, apakah kita mendekati, nanti tergantung metodenya. Dapatlah dia nilai di pojok sini, nilai 10 yang hilang. Nah, tapi apakah nanti akan sama persis 10? Belum tentu. Namanya juga nilai kira-kira. Tapi kira-kira yang punya perhitungan ilmiah ya, bukan kira-kira ini, bukan kira-kira nanya ini ya, nanya karir ke depan dan jodoh saya siapa ya. Nah, tidak ilmiah. Nah, tapi ini ilmiah, ada matematikanya, ada perhitungannya. Jadi kita memperkirakan, memprediksi nilai yang hilang ini, nilai yang rusak ini berapa sih yang sebenarnya. Tapi apakah akan tepat, apakah akan sesuai? Belum tentu. Begitu, Mas siapa tadi? Catur. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, nanti metode koreksinya ada sendiri pembahasannya. Nah, jadi apa namanya? Dikoreksi nanti, bisa dikoreksi. Jadi walaupun dia ada kesalahan, kita perkecil kemungkinan kesalahannya itu. Karena dalam perekaman, dalam citra itu pasti akan ada kesalahan. Baik nanti yang disebabkan oleh alatnya, bisa disebabkan ketika apa namanya proses pengiriman datanya. Jadi banyak sekali nanti faktor-faktor yang bisa menyebabkan kesalahan pada citra tersebut. Nah, namun kita harus mengkoreksi supaya memperkecil, meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dengan anggapan ketika sudah dikoreksi, ini mendekati nilai yang sebenarnya. Ya, kita tidak bisa membilang, ya kita tidak bisa mengatakan sudah pasti akan sama dengan nilai yang sebenarnya, ya sulit untuk hal tersebut. Nah, tapi mendekati nilai yang sebenarnya. Dengan begitu anggapan kalau nilai yang sebenarnya 100%, ya nilai yang kita capai dengan koreksi adalah 90%. Begitu ya, kira-kira Mas Catur. Oke, pertanyaan selanjutnya Ronaldo, silakan. Izin bertanya Pak, tadi kan searching terkait format BSQ, BIL, dan BIP itu saya dapat tambahan format RLE Pak, atau Run Length Encoding. Itu keterangannya ukuran file itu bisa diperkecil, tapi nilai pixelnya sama. Namun karena adanya kompresi, maka adanya perubahan itu dipengaruhi oleh software kompresinya. Nah, kira-kira pertanyaan saya, pengaruhnya itu lebih ke hal apanya Pak ya? Nah, ini beda lagi. Ini kompresi. Nah, ini kalau ini kan dia mengkompres secara susunan file aja. Artinya dia hanya memainkan apa namanya? Header tadi. Nilai di dalamnya tidak berubah. Nah, kalau dikompresi ada resiko nilainya ini akan berubah. Ya, seperti itu. Ronaldo. Kayak kita gimana ya, sehari-hari itu kayak kita mengompres ini, kita kompresi foto. Ketika kita sudah kalian kompres kan, misalnya kalian kecilin filenya, fotonya dari yang ukuran gede ya menjadi yang kecil gitu kan, menjadi kapasitas kecil. Artinya kan nanti itu biasanya lebih pecah-pecah ya nggak Dok? Kalau fotonya kita kompres. Iya Pak. Nah, karena di dalam nilai pixel di dalam foto tersebut, dia mengkompresnya itu di situ, sehingga berubah. Nah, nanti kalau kamu mau memperbaiki lagi ke nilai yang sebenarnya, itu sudah kehilangan nilai yang sebenarnya. Artinya tadi lagi, kita hanya memperkira-kira saja nanti jadinya. Karena nilai yang sebenarnya sudah hilang, sudah dikompres sama dia. Sudah dirubah. Nah, tapi kalau di BIL dan BSQ ini, isinya tetap sama.
Cuman dia menghemat kapasitasnya dengan penyusunannya saja. Ibaratnya gini, kita hanya mainin di headernya aja. Gimana caranya supaya tidak 4 lembar tadi. Karena 4 band tidak 4 lembar habisnya. Tapi cukuplah kita tulis rapet-rapet di satu halaman kertas gitu. Bedanya seperti itu nanti, Dok. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Nah, cuma nanti gini ya, cuma nanti selain penjelasan saya bisa kalian baca-baca juga. Pokoknya googling aja. Siapa tahu kan ada apa namanya? Ada yang belum saya jelaskan atau nanti ada pendapat-pendapat yang berbeda juga. Nah, itu kita gini. Jadi nanti jadi keilmuannya gini kan, ilmiah ya. Selama ini akan ada banyak nanti misalnya yang A nyebutin penjelasan A, yang B nyebutin penjelasan B, yang mana yang benar. Nah, bisa jadi dua-duanya benar. Nah, coba tapi kita harus lihat penjelasan tersebut. Apakah memang yang A ini bisa di segala kondisi, atau yang B juga seperti itu. Atau jangan-jangan yang A cocok untuk problem tertentu, yang B cocok untuk problem tertentu. Nah, sehingga silakan dibaca, nanti kalau ada penjelasan-penjelasan yang berbeda atau pengertian-pengertian yang berbeda. Nah, itu selama ini masih ilmiah, selama ini dia ada dasarnya. Nah, itu kalian harus pertimbangkan juga. Yang kalian teliti tadi itu seperti saya jelaskan tadi, latar belakangnya. Nah, jadi jangan sampai nanti kita terburu-buru, wah ini salah nih, penjelasannya beda sama ini. Nah, bisa jadi banyak nanti hal yang beda. Nah, makanya harapan saya nanti dibaca, karena nanti banyak pakar-pakar, banyak pendapat-pendapat yang saling melengkapi antara satu penjelasan dengan penjelasan lain. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Sudah saya. Tadi. Ya. Nah, stop share dulu kalau begitu. Ini masih cek dulu ya, masih pada Oke, beres. Kita di format penyimpanan. Pak, izin bertanya, Pak? Iya, silakan. Nanti saya siapkan untuk yang ini. Lanjut. Ya, gimana, Mas? Monggo. Oh, iya. Tadi kan udah ngebahas terkait dengan kelebihan kekurangan juga untuk konsepnya seperti apa. Nah, untuk pemakaiannya, Pak, untuk format citra ini sebenarnya itu otomatis saat kita mendapatkan citranya, atau emang itu sesuai keinginan kita, Pak? Sesuai spek itu apa seperti apa, Pak? Itu saya masih kurang paham di situ sih, Pak. Untuk pemilihan BSQ atau BIL dan BP-nya itu seperti apa? Bentar ya. Baik, saya sambil nyiapin ini ya, intinya tadi pemakaiannya ya. Iya, betul, Pak. Apa untuk citra yang ada dikhususkan untuk citra ini, untuk format ini, atau otomatis, atau kita yang milih gitu sih, Pak? Oke. Baik. Jadi gini, kalau sebenarnya kalau citra-citra ini lebih kepada kita nggak ada pilihan sih sebenarnya. Jadi apa yang dipakai, yang dikasih dari sana, itulah yang akan kita pakai. Namanya juga kita nggak punya satelit sendiri sih, ya nggak? Siapa panggilanmu? Renaldi apa Husen? Husen. Nah, gitu Sen. Jadi faktanya Sen, nanti ketika kita menggunakan citra, itu kita lebih kepada tidak ada pilihan.
Karena produsennya bukan kita, artinya kita hanya memakai, jadi lebih kepada pemakai. Nah, yang bisa menentukan misalnya nanti apa namanya, ya nanti kita masuk ke ini apa namanya ke pembahasan selanjutnya, nanti ada resolusi. Baik resolusi, baik nanti data-data di dalamnya itu sebenarnya lebih kepada kita memakai nantinya. Jadi apa yang nanti dikeluarkan oleh si produsen, itulah yang kita pakai. Nah, tapi konsepnya seperti yang kita pelajari sekarang ini. Nah, nanti kalau kita sudah bisa bikin sendiri, nah itulah kita bisa menentukan mau nyimpannya model apa, mau nanti resolusinya bagaimana, baik nanti radiometrik, spektralnya, temporalnya, spasialnya. Nah, itulah nanti kita yang akan menentukan. Jadi kalau sekarang ini ketika bagaimana data itu dikeluarkan oleh produsennya, ya lebih kepada hal tersebutlah yang kita bisa pakai, seperti itu. Tapi nanti biasanya produsen akan mempertimbangkan pemanfaatannya seperti apa, maka akan disesuaikan dengan resolusinya tadi dan juga metode penyimpanannya. Begitu. Jadi nggak serta-merta juga asal-asalan juga kita dikasih. Dari produsen juga akan mempertimbangkan hal tersebut. Ini untuk apa sih citra saya ini saya produksi untuk apa ya utamanya? Nah, dia akan sesuaikan. Gitu, Mas Hussein. Jelas. Oke. Tergantung pemanfaatan juga berarti ya, Pak ya? Betul, tergantung pemanfaatan nanti bagaimana. Kalau nanti misalnya ditujukan untuk pemanfaatan analisis yang lebih luas dengan spektral yang lebih banyak, nah kemungkinan nanti dia penyimpanannya akan menggunakan BIL atau BIP karena banyaknya band yang disediakan oleh dia, artinya dia butuh pemrosesan yang lebih cepat, gitu kan. Nah, jadi dia penyimpanannya pakai itu. Tapi kalau ini lebih ditujukan kepada band-band tertentu, nah penyimpanannya nanti akan disajikan secara terpisah tadi. Jadi tergantung pemanfaatannya nanti. Oke, cuman kita menentukannya kadang belum bisa karena namanya juga kita bukan produsen data tersebut. Jadi lebih kepada produsennya sih yang menentukan. Seperti itu, bukan ke usernya yang menentukan. Oke, ini materinya yang kedua ya. Bentar ya, sebentar ini. Kedua. Mas Ulin buka dari laptop Mas Ulin bisa nggak ya, yang resolusi? Boleh, Pak. Wah, boleh. Oke, bentar, Pak. Resolusi, saya cek dulu. Nah, makanya kita seharusnya, kita nih, namanya juga, jadi gini lah, lihat aja luasan negara kita lah. Luasan negara kita aja, Eropa itu cuma beberapa aja kan. Paling sepertiga kayaknya dari negara kita. Mereka udah punya satelit untuk pengamatan ini udah berapa aja, gitu kan. Nah, jadi seharusnya emang Indonesia harus punya dulu sendiri supaya dia bisa menentukan kualitasnya, menentukan apa namanya sesuai kebutuhannya. Nah, namun ini ya kita akhirnya belum punya juga ya. Inilah makanya kita akhirnya cuma bisa nebeng ke satelit orang. Ya mungkin sedikit nambahin Pak tentang Ya, BIP, BSQ, BIL ya. Jadi itu kan nanti tergantung dengan jenis citranya apa, biasanya seperti itu. Jadi dari produsen yang seperti Digital Globe gitu, kemudian Astrium gitu, dan mencoba untuk bagaimana sih menyimpan nanti nilai pantulan. Nilai pantulan itu kan ditangkapnya kan nanti disimpan dalam bentuk nilai format digital ya. Yang nanti mungkin selanjutnya tentang resolusi ini yang akan dibahas. Nah, format digital itu bagaimana si produsen itu seperti Digital Globe
itu dia mencoba menyimpan. Nah, dengan kapasitas band yang akan diakuisisi, apakah dia akan cocok dengan BSQ, cocok dengan BIL, cocok dengan BIP, seperti itu. Nah, ini mungkin nanti silakan kalian coba baca ya, ada di bukunya, kalau tidak salah itu Digital Image Processing Jensen, kalau enggak di Lisen itu ada pembahasannya, bagaimana nanti karakteristik penyimpanannya, gitu. Itu BIL, BSQ, dan BIP itu sudah ada, misal seperti satelit multispektral itu biasanya cuma 11 band, 8 band, 7 band, itu biasanya disimpan menggunakan BSQ ya, karena mungkin akan lebih sedikit proses penyimpanannya gitu. Kemudian ya kayak BIL, BIP itu biasanya citra-citra yang memiliki nilai kanal atau nilai B-nya gede-gede gitu ya, kayak citra hyperspektral itu kan di atas 100, nah biasanya disimpan dalam bentuk BIP atau BIL seperti itu ya. Nanti terlihat tergantung di penyimpanannya. Nah, mungkin nanti ada yang mau kerja di apa namanya digital globe seperti itu, atau di Astrium atau di Airbus gitu ya. Nah itu nanti akan berkutat bermain desain dari satelit seperti itu saja Pak Mahadi. Ya Mas. Ya oke. Jadi gitu ya. Jadi semakin banyak jumlah bandnya, otomatis dia butuh pemrosesan yang lebih ringan supaya bisa diproses. Nah jadi penggunaan BIL dan BIP tadi kemungkinan itu ada di multi hiperspektral dan multispektral. Ya nanti ada di penjelasan ke resolusi. Nah, tapi kalau cuma beberapa band gitu ya penyimpanannya juga sedikit kan, ya biasanya lebih kepada BSG gitu. Oke. Oke, sudah terlihat ya untuk ini, untuk spasial resolusi. Gimana? Sudah kelihatan di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Oke, baik. Oke, kita ini lanjut. Nanti ini akan saling terkait. Nah, selanjutnya itu kita sampai jam berapa ya? 9.50, Pak. Oh, masih panjang ya? 8.50, Pak. 8.50, Pak. Oh, 8.50. Kalau 9.50 nggak apa-apa juga. Cuma nanti kita istirahat dulu lah. Ya, kita mau minum dulu atau apa ya. Terus juga kita menjelasinnya. Baik. Sampai 8.50 ya kita coba. Moga-moga nanti ini ya. Kita sampai diskusi ya. Oke, resolusi ya. Nah, jadi tadi ada kita metode penyimpanan. Nah, sekarang kita juga akan membahas resolusi. Nah, dari citra penginderaan jauh itu ada 4 resolusi yang menjadi suatu standar kuantitas dan kualitasnya nanti. Ya, yang pertama itu ada spasial yang digambar ini, spasial. Nah, yang ke atau gini aja lah Mas. Ini jadi sebenarnya mau jadi ini tadi ini juga nih buat aktifan. Oke, ya dari karena spasialnya sudah kelihatan ya, nggak apa-apa kita bahas dulu spasial. Nah, yang pertama spasial, yang kedua nanti ada temporal, ada spektral, ada radiometrik. Nah, itu tempatnya. Nah, jadi kalau secara spasial ini adalah terkait luasan, terkait terutama nanti akan lebih kelihatan itu di visual, ketajaman visual, ya ketajaman visual. Nah, nanti misalnya kalau kita sehari-hari analogi itu antara si apa? Ya, oke. Nah, ini dia bisa dilihat ya ketajamannya antara yang 1 meter, 2 meter, 5 meter sampai 20 meter akan berbeda ketajamannya. Kenapa? Karena
kemampuan pikselnya berbeda-beda, ukurannya berbeda, jumlahnya di halaman tersebut juga akan berbeda. Oke. Nah, ini sih kurang lebih kalau dari gambar ini kalian bisa memahami lah. Dari foto kita sehari-hari juga yang sering ini kan, kalau kamera HP-nya pikselnya rendah, ya otomatis gambarnya pecah. Tapi kalau nanti yang bagus-bagus, ya kan, tentu saja gambarnya lebih tajam karena pikselnya nanti lebih banyak dan juga lebih bagus secara spasial itu namanya. Nah, tapi ya sejalan juga dengan tadi contoh di HP kalian itu, makin bagus gambarnya, makin mahal HP-nya, ya kan? Nah, begitupun nanti di sini. Harga produk citranya yang makin tajam, makin bagus, makin detail, makin tinggi resolusinya, ya makin mahal harganya. Ya, gitu ya. Makanya nanti akan berbeda. Tapi nggak tahu, ini kan kalau di HP katanya ada juga yang murah tapi bagus ya, Oppo ya. Tapi nggak tahu ini apakah nanti di Citra Pengiriman Jauh ini ada satelitnya juga, di satelit Oppo. Jangan-jangan fotonya bagus, tapi murah ya. Nah, ini kita nggak tahu nih. Tapi kira-kira seperti itu. Oke, nah ini Iconos. Nah ini kita lihat nih, ini yang tinggi nih, 1 meteran. Citranya detail, gambarnya bagus, bentukannya kelihatan 1 meter. Begitupun nanti dengan penajaman, ini sudah ditajamkan lagi nih. Oke, nah ini yang 4 meter. 4 meter kelihatan kan, boleh agak tidak detail. Nah ini juga nanti di aster 15 meter sama 30 meter. Ini pecah-pecah nih, blur ini. Ya, ini bukan disamarkan ya. Bukan disamarkan ya ini ya, gambarnya bukan disamarkan. Tapi ini memang pikselnya 30 meter. Artinya ini kemampuan spasialnya dia berada di 30 kali 30 karena piksel itu ukurannya persegi ya. Nah, ini kan ada kotak-kotak kecil nih. Satu kotaknya itu adalah 1 piksel. Ukurannya 30 kali 30. Oke. Jadi yang di atas itu 1 meter, 4 meter, 15 meter, 30 meter ya. Jadi itu bukan, nah itu dia tadi, makanya saya bilang ini bukan gambar disamarkan kayak di TV-TV itu ya, bukannya disamarkan terus di blur. Nah, bukan. Jadi ini karena perbedaan. Nah, tapi konsepnya seperti itu. Konsepnya sama seperti gambar disamarkan itu. Ya. Pikselnya dirubah ukurannya sehingga dia muka orangnya blur, terpecah-pecah. Nah, konsepnya sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi ngeblur. Tidak sesuai dengan kenampakan yang detailnya lagi. Nah, konsepnya sama seperti itu. Ya, jadi ini ya supaya nanti kalian ingat gampang seperti itu ya, diingat-ingat aja ya. Ini gambar bukan disamarkan, tapi karena pikselnya ukurannya berbeda sehingga nanti yang di 1 meter, 4 meter, 15 meter, 30 meter akan berbeda tampilannya. Semakin kecil, semakin detail, semakin jelas objeknya. Semakin besar 30 meter ya, semakin blur, semakin tidak tajam, juga nanti semakin sedikit jumlah pikselnya. Oke. Nah, ini jumlah pikselnya nanti akan berpengaruh kepada luasannya nanti juga. Luasan per scene-nya, luasan per lembar citranya, dan juga nanti untuk pemrosesannya. Oke. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang bisa membantu saya menjelaskan apa itu resolusi spasial? Silakan di googling dibaca. Siapa yang mau? Silakan. Ayo. Penjelasan saya tadi belum menyentuh definisi ya, memang sengaja. Jadi ini definisi ini bagian kalian. Ayo, silakan Muhammad Rehan. Atau yang lain Han. Jessica tadi udah juga. Rehan udah juga, nanti dulu. Yang lain dulu, yang belum. Ayo, yang belum. Ayo, di googling lah. Tinggal googling aja baca ini, masa nggak bisa? Definisi, ayo.
Tani, nah ini belum. Ayo silakan. Izin masuk ya Pak. Kalau Ya. yang saya dapat itu resolusi spasial merupakan ukuran terkecil objek di lapangan yang dapat direkam pada data digital maupun data citra gitu Pak. Oke. Nah, itu secara definisi yang Tani baca. Ya kan? Nah, dikorelasikan, dihubungkan dengan penjelasan saya tadi. Apa yang kamu pahami? Pakai bahasamu sendiri sekarang. Ya, nggak apa-apa. Apa aja, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Jangan takut salah. Ayo, apa? Kalau dari yang saya baca, yang saya pahami, yang saya tangkap itu, dia kayak apa ya, ukuran terkecilnya gitu Pak, yang masih bisa ditangkap oleh itu, oleh apa sih namanya itu Pak? Ya itu Pixel, ya. Oleh pixel ya. Objek terkecil yang bisa ditangkap oleh pixel ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya sekarang ya penjelasan Seni di Citra Landsat 30%. Di ini dulu siapa yang maaf ya suaranya ganti-gantian. Oke, nah yang di ini 30 meter. Artinya 1 pixel nanti itu ukurannya 30 meter kali 30 meter. Ini kelihatan nggak mouse saya ini? Kelihatan nggak Stani apa siapa panggilanmu tadi? Ya Pak, kelihatan Pak. Oke, ini ya, ini satu kotak nih, kelihatan banget kotaknya. Ya, kelihatan banget kotaknya nih, 30 meter kelihatan banget ya. Nah, ini juga ada nih di ininya. Di pointer mouse-nya tuh. Nah, itu 30 kali 30. Nah, sungai ini sama-sama loh sungainya, sama-sama di tikungan tersebut. Nah, ketika dia di sini 30 kali 30, kedetailan lekukan sungainya tidak bisa disajikan. Ya, tidak bisa disajikan karena ukurannya kasar, 30 kali 30. Nah, beda dengan yang 1 meter, 15 meter, dan 1 meter. Nanti. Oke, nah ini detail lengkung dari si sungai bisa kita sajikan. Ini analoginya kalau kita gimana ya ini ya? Analoginya itu kita pakai ini, pakai pensil yang ujungnya kamu mau menggambar, ya, kamu menggambar lekukan-lekukan, menggambar detail, ya, mungkin apa namanya seperti lekukan pakai inilah. Kamu mau gambar sungai ini, kamu pakai pensil yang ujungnya runcing kecil, ya. Kamu apa namanya? Kamu garis pinggiran sungai tersebut pakai pensil yang kecil, yang runcing. Itu kamu ciplak tuh sungai tersebut. Nah, kalau pensil kamu kecil, kamu menggaris pinggiran sungai tersebut di kertas kamu, itu akan semakin bisa mengikuti lekukannya. Itu ya. Tapi kalau kamu pakai spidol gede, ya, kamu nggak bisa tuh mengikuti lengkungan-lengkungannya. Lihat di apa namanya di lengkungan yang 1 meter. Ini kan nggak mulus ya, ada yang naik sedikit, ada yang turun juga, ya batasnya itu ya. Nah kalau pakai spidol tebel, nah ini kalian nggak bisa menggambarkan kedetailannya itu. Jadinya itu bisanya seperti 15 dan 30. Nah 15 lah anggaplah yang ini 15. Jadi seperti garis lurus aja dia. Kedetailannya tidak ada ya. Nah, beda dengan kalian menggunakan pensil yang ujungnya runcing kecil tadi. Nah, jadi semakin kecil pikselnya, semakin kecil ujung pensilnya, kalian bisa menggambarkan kedetailan objek tersebut. Kebayang ya? Kebayang nggak penjelasan saya, Stan? Kira-kira, Stan, kalau kamu ini. Nah, kira-kira seperti itulah dia. Fungsi piksel itu semakin kecil, semakin bisa detail. Semakin runcing, semakin
ujung pensil kamu semakin runcing ya, kamu semakin bisa menggaris lebih tipis, lebih bisa mengikuti garis-garis kenampakan di muka bumi itu. Kalau kamu mau ceplak gitu, ibaratnya gitulah kayak tadi, antara pixel gede sama pixel kecil. Oke, nah nanti kaitannya dengan skala ya. Nanti kaitannya dengan skala, ukuran pixelnya makin kecil, ya. Ini biasanya kan spasial ini dinyatakan dalam meter. Nah, jadi semakin kecil angka pixelnya, ya, semakin tinggi resolusi spasialnya. Kalau dia angkanya 30 meter, berarti resolusi spasialnya rendah. Oke, paham? Jadi tinggi atau rendahnya resolusi spasial itu dinyatakan dengan tingkat kedetailannya, bukan dengan angkanya. Semakin detail, semakin tinggi. Tidak detail, rendah. Angkanya semakin detail, semakin rendah. Semakin besar, semakin semakin detail, angkanya semakin rendah. Oh ya benar, semakin rendah, 1 meter. Oke. Nah, semakin angkanya besar, oke, maka dia kualitas spasialnya justru semakin rendah. Semakin tinggi angkanya, kualitas spasialnya semakin rendah. Tunggu dulu, ini penjelasannya kadang terbalik-balik nanti. Nanti ada yang nggak paham. Ada yang perlu saya ulangin nggak? Masih ada pertanyaan nggak? Penjelasan saya tadi. Ukuran pixel dengan ini. Dengan penjelasan tadi, ukuran pixel dengan tingkat tinggi atau rendahnya kualitas spasial. Ada pertanyaan nggak? Saya ulang lagi ya. Ikonos 1 meter, Landsat 30 meter. Angkanya kecilan Ikonos 1 meter, tapi resolusinya lebih tinggi. Ya. Resolusi 1 dibandingkan resolusi 30 meter lebih tinggi 1. Karena dia lebih detail dibandingkan yang 30 meter. Jadi angka kecil artinya semakin kecil angka spasial, semakin tinggi resolusinya. Jadi hubungannya terbalik. Kalau angkanya makin besar, berarti resolusinya semakin rendah. Paham ya? Coba saya panggil satu nih, paham nggak nih? Adi 3011, Adira siapa namanya ini? Adira. Iya, Pak. Paham nggak penjelasan saya tadi resolusi? Paham, Pak. Udah ngerti, Pak. Jadi kalau Aster sama Ikonos, tinggian mana? Kalau untuk tinggian tadi kalau nggak salah dengar saya itu tinggian yang kalau untuk bagusnya tadi Ikonos kalau nggak salah Aster itu Bukan bagus. Sekarang saya tanya lebih tinggi resolusinya yang mana? yang Kalau saya kasih kamu nih Mbak Adira, ada Citra Aster sama Ikonos. Pilih yang tinggi resolusinya, yang mana? Yang Ikonos, Pak. Kenapa? Karena lebih resolusinya lebih tinggi, terus hasil dari itunya lebih teliti. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, semakin detail, semakin jelas gambarnya, resolusinya semakin tinggi. Angkanya semakin kecil. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ayo, waktu kita tinggal sedikit. Tidak ada, kita next berarti ya. Izin Pak, bertanya Ya. Pak. Oke, tanya. Kan ada 2 ya Pak, yang setahu saya kan ada 2 model kayak tadi pankromatik sama multispektral. Nah itu berarti dalam tangkapannya berarti berbeda
berbeda resolusi spasial begitu ya Pak di salah satunya gitu Pak. Berbeda, nanti berbeda. Nah, nanti itu bisa, jadi gini, nanti kita cari ya. Sebenarnya ada sih kalau ketika kalian mencari satelit-satelit kemarin, setiap satelit itu akan membawa sensor yang berbeda-beda. Resolusinya juga akan berbeda-beda, baik pankromatik, baik nanti infrarednya, segala macam nanti akan berbeda-beda tuh hasil dari ininya, citranya. Nah, jadi kalau penggunaannya nanti tergantung untuk pemanfaatannya seperti apa, kamu memakai yang mana. Tapi resolusinya berbeda, ukuran pixelnya juga akan berbeda. Intinya gitu. Kalau di di spasial. Jadi ukuran pixel berbeda, nanti kemampuan tingkat kedetailannya akan berbeda juga. Gitu Caleb. Oke Pak, berarti dapat simpulkan tergantung sensornya juga ya Pak? Tergantung sensornya, betul. Tergantung sensornya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut ke resolusi yang lain? Tidak ada, kita lanjut. Kita tolong Mas Ulin. Oke, nah sekarang ini ada resolusi temporal. Nah, resolusi temporal ini kaitannya nanti dengan orbit, ya, dengan orbit ini dan kecepatan orbit. Oke. Nah, kalau kemarin kita kan sudah bedakan tuh, ada yang geostasioner, ada yang polar. Nah, ini nanti kalian berarti sudah tahu kan, yang kita pakai di penginderaan jauh untuk sumber daya alam, ya, untuk memoto permukaan bumi ini, itu orbitnya yang mana? Saya pikir kan udah paham ya, udah tahu ya. Nah, dengan begitu, oke, atau kita tes saja dulu, nanti waktunya habis ya. Oke, nah jadi ini kan orbit itu artinya dia akan memutari bumi, ya, memutari bumi dari ditentukan nanti itu dari waktu dia memoto permukaan bumi tersebut. Ya, kalau nanti dia lewat di Indonesia, dia bisa ngambil foto, spread, dia muter lagi kan, ngikuti orbitnya. Oke, dia lewat lagi, foto lagi, spread, ya kan? Foto ngambil ini, men-scan, menyiam gambar kita. Oke, putar lagi dia. Begitupun. Nah, setiap putarannya ini kan beda-beda kecepatannya ya satelit ya. Otomatis waktunya juga akan berbeda. Ya kan? Nah, kita lihat di tabel. Spot itu 26 hari. Landsat 16 hari. NOAA tiap hari. Ya, karena dia ada dua kan nanti kan. Ada yang dua ini juga, satelit juga. Satelit kembar nanti ada dua. Nah, seperti itu. Nah, karena kecepatan tadi ya, putarannya tadi itu. Nah, maka dia akan berbeda-beda waktunya. Oke. Nah, dengan demikian definisinya adalah, silakan di googling coba. Siapa yang bisa bantu? Ayo. Apa sih? Nah, tadi kaitkan dengan penjelasan saya tadi. Silakan. Siapa yang mau bantu? Present, cepat. Yang belum nih, banyak nih. Oke, Faiz, gimana Faiz? Apa itu jadi resolusi temporal? Ya, Pak, menurut saya resolusi temporal itu waktu yang dibutuhkan untuk merekam suatu daerah yang sama, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Nah, jadi tadi ya sudah saya contohkan ya, lewat Indonesia, foto cepat muter, lewat lagi Indonesia, foto lagi, oke. Nah, jadi adalah resolusi temporal itu patokannya kita di titik yang sama. Di titik yang sama. Oke, kalau dia Indonesia, berarti kapan dia kembali lagi ke Indonesia? Jadi harus titik yang sama. Titik yang sama. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satelit ya kembali lagi ke titik yang sama. Oke. Nah, itu yang dibutuhkan. Kalau spot 26 hari artinya dia moto hari ini 26 hari lagi ke depan baru dia ngambil gambar lagi di sini.
di Indonesia, ya. Begitupun dengan Landsat. Kalau hari ini dia ngambil, 16 hari lagi ke depan, baru dia ngambil lagi. Nah, beda kalau yang tiap hari. Biasanya yang tiap hari ini ada 2. Ada yang di pagi, ada yang di sore, ya. Nah, tapi kurang lebih seperti itu ya, gambarannya. Jadi dia ngambil lagi hari ini, Landsat, 16 hari lagi ke depan, baru dia moto lagi. Jadi kalau kamu mau pose 16 hari lagi ya, baru pose lagi biar diambil sama Landsat. Ya. Nah, kalau besok tidak terambil gambarnya, oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Simpelnya seperti itu. Kaitannya nanti dengan orbit dan kecepatannya nanti orbitannya tadi. Ada pertanyaan? Silakan. Tapi jangan ini ya, jangan pose juga beneran ya, nanti disangkain benar-benar kecepret lagi sama satelit nanti. Oke, Iqbal gimana? Pak, izin bertanya. Ya. Maksudnya yang daily itu tiap hari Kak ya? Iya. Nah itu karena dia orbitnya dia cepat apa karena banyak satelitnya gitu Pak? Oke, baik. Nah, jadi kecepatannya juga memang lebih cepat. Jumlah jumlah satelitnya juga lebih banyak. Ada yang 2 satelit kembar ya, dia kembar sama persis. Nah, ada yang 2, ya pokoknya bisa salah satunya. Bisa dia karena bukan salah satunya, artinya kombinasi dari keduanya. Karena jumlahnya juga lebih banyak, kecepatannya juga lebih tinggi. Seperti itu. Mas, siapa tadi yang nanya? Maaf. Iqbal, Pak. Mas Iqbal, seperti itu. Nanti secara detailnya dibuka. Di internet banyak datanya. Sama mungkin nambahin Pak. Jadi Ya, kalau yang daily ini nanti kalau kalian udah ambil geodesi satelit semua kan ya? Nah, di dalam geodesi satelit itu kan sebuah satelit punya namanya elemen Keplerian. Nah, dari elemen-elemen Keplerian ini kan ada salah satu elemen namanya altitude ya, ketinggian ya. Nah, setiap satelit nanti ini kan punya jalur orbit masing-masing ya. Tidak mungkin satelit Spot, satelit Landsat ini mengorbit pada satu garis edar orbit yang sama, tabrakan dong nanti ya. Nah, dia punya altitude masing-masing. Nah, yang nantinya itu akan memengaruhi proses dia mengorbit di dalam sistem orbit yang ada kayak gitu. Misal contoh ya, satelit kan gini kita berbicara satelit pengintaian jauh. Kalau satelit positioning kan ada GNSS ya, GPS ya, yang punyanya Amerika. Nah, GPS itu kan mengorbit di ketinggian tertentu yang dia itu orbitalnya bisa 12 jam sekali ya. 12 jam sekali dia sudah periodenya gitu. Tetapi nanti beda dengan GLONASS misal di 13,2 jam gitu. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan elemen-elemen Keplerian ini. Seperti itu. Itu yang mengapa nanti NOAA, MODIS ya. Ini kan juga nanti kaitannya dengan resolusi ya, ada hubungannya dengan kaitan resolusi spasial seperti itu. Nah, yang biasanya yang daily ini dia bisa 2 kali view ya, ada yang namanya view ascending, ada yang namanya view descending ya dalam bidang edar orbitnya itu. Makanya kalau kita berbicara MODIS, ada yang namanya MODIS Terra, ada modisnya Aqua seperti itu. Ya, itu salah satunya adalah ada yang dia edarnya descending, ada yang edarnya ascending seperti itu. Ada yang dari utara ke selatan, ada yang dari selatan ke utara. Nanti hubungannya adalah dari waktu ya, tadi disampaikan Pak Maya di bawah nanti ada dia lewat pada pagi hari, yang satu lewat pada sore atau malam hari seperti itu. Ya, makasih Mas Ulin. Nah, jadi sudah lebih detail lagi tadi penjelasan dari Pauline ya, terkait tadi waktu-waktunya, ada satu yang ngambil di pagi, ada satu yang ngambil di sore. Jadi kalau mau pose tadi supaya kerekam di NOAA pagi dan sore, silakan pose dan senyum ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita next. Ini jam berapa? Oke, yuk kita cepat nih, belum selesai nih. Oke, spektral. Nah, ini di spektral ini adalah terkait dengan kanal, terkait dengan band.
terkait apalagi istilahnya ya. Ada band, ada kanal, ada apa nih? Wavelength, ya, panjang gelombang, ya. Jadi banyak istilahnya, tapi kurang lebih itu sama. Oke. Nah, jadi spektral ini adalah menggambarkan panjang gelombang, wavelength-nya setiap kanal. Oke. Nah, kalau di gambar ini kan bisa dilihat nih. Di gambar yang pertama, blue, green, red jadi satu. Di gambar yang kedua, blue, green, red terpisah. Jadi nanti, kalau ini di gambar yang atas, dia punya satu band, cuma satu band. Kenapa? Karena dari 0,4 sampai 0,7 itu jadi satu semuanya. Ya. Nah, yang di bawahnya ini dia dipisahkan 0,4, 0,5 potong. 0,5, 0,6 potong. 0,6, 0,7 potong. Jadi blue, green, red-nya terpisah. Oke. Nah, dengan demikian ya, resolusi spektral yang lebih tinggi adalah yang mana? Silakan, coba ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Yang mana? Izin jawab, Pak. Ya, Elizabeth, silakan. Yang mana? Yang lebih tinggi? Color film, Pak. Yang bawah apa yang atas? Yang bawah, Pak. Yang bawah, oke. Terima kasih, Mbak Elizabeth. Benar sekali. Jadi yang lebih bawah yang lebih tinggi. Ya, jadi semakin kecil, ya, biasanya ini terkait karena gini. Ini kan 0,4 sampai 0,5, ya kan? Lebih kecil toh. Range range panjangnya, panjang wavelength-nya tadi, wavelength range-nya ya lebih kecil, sehingga dia akan bisa ketika ini dipotong-potong lebih kecil akan muncul lebih banyak band-nya. Ada 3 band karena dia dipotong-potong lebih kecil. Nah, tapi ketika ini dipotongnya cuma 0,4 sampai 0,7, cuma ada 1 band. Ya, jadi lebih sedikit bandnya. Artinya resolusi spektral ini semakin banyak band, semakin tinggi. Ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya karena dia semakin banyak, potongannya akan semakin kecil. Jadi wavelength range-nya ditandai dengan semakin kecil juga. Kalau dia di yang atas itu sekitar 3 mikron, ya, di bawah satu bandnya cuma 1 mikron, 0,1 mikron. Ya, jadi karena dia dipotong makin banyak, ukurannya akan semakin tipis, akan semakin kecil. Oke, terbayang ya analoginya? Ya, Mbak Elizabeth, terbayang ya? Terbayang, Pak. Oke, sip. Oke, kita lanjut kalau gitu. Ini waktunya udah habis. Kita cepet aja. Next, Mas. Nah, oke, sekarang radiometrik. Radiometrik ini adalah kemampuan penyajian, ya. Ini kan kita lihat nih gambar-gambarnya nih, 8 bit ya dengan 1 bit. Kita ambil yang ekstrim aja, 8 bit dengan 1 bit. Ada yang bisa jelaskan apa perbedaannya? Silakan. Yuk. Ayo. 8 bit dengan 1 bit. Perbedaannya apa? Silakan, angkat tangan. Yuk. Ayo. Ayo, jangan takut salah, ini belum dinilai ini. Belum ujian, ayo. Siapa yang bisa jelaskan? Perbedaan, lihat aja gambarnya nih. Ayo. Ya, Rian, gimana Rian? Perbedaannya 8 bit sama 1 bit. Apa yang kamu lihat? Pak, izin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya, perbedaan dari 8 bit sama 1 bit itu dilihat dari ininya, Pak. Grafiknya, Pak. Dari apa? Atau grafik dari gambarnya itu, Pak. Oke, grafik. Ya, oke. Atau Maksudnya apa grafik ini? Ketelitian gambarnya, Pak. Oke. Boram atau teliti gitu, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Mbak siapa nih? Ya, silakan. Siapa? Jadi begini, Pak, kan radiometrik itu kan dia itu artinya kan tadi dia itu bagaimana resolusi menangkap dari cahaya
radiometrik gitu kan Pak. Nah jadi semakin dia rendah bitnya, maka semakin berarti itu gambar yang diambil radiometrik semakin kurang baik. Nah tapi kalau semakin tinggi bitnya seperti 16, nah itu dia akan lebih baik dan lebih bagus gitu Pak, resolusi citranya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Nah, jadi keduanya benar ya, akan mempengaruhi nanti tingkat kedetailannya juga yang nampak, dan juga terutama adalah nanti dari kemampuan dia menyajikan gradasi. Kalau di gambar ini adalah grayscale, ya gradasi dari warna abu-abu. Kalau di bit yang pertama, gradasinya tidak ada. Jadi gradasi abu-abu itu kan terbentuk mulai dari yang paling terang putih sampai yang paling gelap hitam. Ya, kalau ketika dia di satu bit, cuma ada 2 level. Kamu kalau dia memantulkan, dia menjadi terang. Kalau dia menyerap reflektannya, reflektan yang kita bahas reflektan. Kalau dia memantulkan, dia terang. Dia tidak memantulkan atau rendah pantulannya, dia gelap. Jadi cuma ada 2. Ya, ada 2, terang sama gelap, hitam sama putih. Oke, itu 1 bit. Kita naikkan bitnya terus sampai ke 8. Di 8 ini akan ada 256 level. Artinya, dari yang paling terang tadi putih, menuju ke paling gelap hitam, ya, itu ada 256 level, 256 level. Anggaplah seperti ini. Kalau tadi yang di bit pertama, kalau dia memantulkan cahaya, dia terang, maka digambarkan pada citra dia putih. Kalau dia tidak atau hampir tidak, artinya dia memantulkannya hanya sedikit, dia terhitung gelap atau disajikan warnanya putih. Nah, ketika dia di 8 bit, ya, yang paling memantulkan dapat warna putih, yang paling menyerap tidak memantulkan sama sekali atau kecil nyaris 0, dia warna hitam. Nah, tapi kalau dia agak-agak memantul, warnanya abu-abu gelap. Semakin dia memantulkan abu-abunya, semakin terang. Nah, tingkat keabuannya ini ada 256 level tingkat keabuan. Makanya dia disebut grayscale, skala keabuan. Ya, gradasi warna abu. Ya, gradasi warna abu-abu, warna gray. Oke. Nah, semakin banyak gradasi warnanya, tentu saja nanti bisa mewakili semakin banyak tingkat pantulan yang terekam di 1 pixel. Dengan begitu nanti objeknya juga akan semakin detail. Ada pertanyaan dari penjelasan ini? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya sekarang coba minta bantu yang bisa membantu mencari definisi, silakan. Siapa? Izin bertanya. Ya, gimana? Ada yang bisa bantu definisi dulu, definisi. Jadi dari penjelasan sama diskusi tadi definisinya apa? Ayo dibuka Google-nya. Menjawab, Pak. Ya, silakan. Boni. Kalau dari tadi penjelasan Bapak, menurut saya kalau definisi ini adalah kemampuan resolusi spektral ini kemampuan sensor dalam mencatat gradiasi warna gitu, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, cuman kemampuannya ini per pixel. Jadi, kalau dia 8 bit, setiap pixelnya itu mampu menyajikan 200 dari 0 sampai 255, artinya 256 jumlahnya ya. Dari 0 sampai 255 tingkat keabuan, mulai dari yang paling ekstrim putih sampai yang ekstrim lagi paling paling kecil pantulannya itu gelap warna hitam. Ya, kalau 8 bit. Nah, kalau 1 bit cuma 2, mau putih mau putih atau mau hitam gitu. Nah,
nanti pernyataannya ini dalam bentuk biner, ya, biner. Makanya nanti 8 bit, 6 bit itu dinyatakan dalam 2 pangkat, ya, 2 pangkat. Jadi nanti binernya ini apa? Bisa 1, bisa 0, bisa 1, bisa 0, bisa 1, bisa 0 gitu. Kalau dia nanti cuman apa namanya 1 bit, artinya nanti angkanya itu kalau nggak 1 ya 0 gitu aja. Tapi kalau 8 bit dia akan ada 8 angka berjejer. Misal kebanyakan lah ya, yang ini aja. Yang 3 bit aja. Nah, kalau 3 bit nanti kombinasinya nanti bisa 101, 001, 111, 000. Paham nggak? Nah, nanti dari kombinasi itu akan menyatakan tingkat keabuan. Nah, kalau nanti 1 itu kita anggap apa namanya lebih terang, ya, berarti kalau di 3 bit 111 adalah warna putih paling terang. Oke. Kalau 000 3 bit ya, 3 kali nolnya berarti dia paling gelap. Ya kan? Nah, kalau berarti kan dia kalau semakin dia terang warnanya dia harus punya angka 1 lebih banyak. Gitu ya. Jadi nanti tingkat abu-abunya akan berbeda. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Radiometrik? Izin bertanya. Ya, silakan. Elizabeth. Jadi Pak, kalau menentukan resolusi radiometrik ini Pak dikhususkan untuk pankromatik apa multi sektral? Spektral. Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi nanti semuanya ini ada. Semuanya ada nanti. Karena bitnya ini kan semua citra itu ada. Nanti kalau ini warnanya gini, ini warnanya kan sebenarnya citra warna juga itu dia pada nyatanya itu juga hitam putih nantinya. Cuman nanti kita tampilkan secara warna, baik nanti citra red, green, blue nanti secara warna. Ketika nanti di code kita apa namanya? Aduh. Apa namanya Mas kalau yang digabung itu? Citranya lupa namanya. Komposit. Nah, ketika dikompositkan dia menjadi warna yang sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita buka satu-satu per bandnya itu sama aja hitam putih. Oke. Cuman nanti akan ada disajikan sesuai dengan warnanya. Oke. Nah, begitu anggap gini, kalau kita pakai warna. Nah, nanti akan kalau ini kan derajat keabuan ya, pankromatik. Derajat keabuan, grayscale-nya. Nah, tapi nanti kalau dia pakai warna hijau, nanti warna hijaunya ini akan berskala juga, Mbak. Dari hijau paling tua sampai hijau paling muda. Gitu. Kalau nanti diwarnain warna merah, begitu pun juga nanti merah paling tua sampai merah paling muda. Begitu. Tapi pada nyatanya kalau kita buka per band, nanti tampilannya itu akan tetap apa namanya? Akan tetap abu-abu. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Ulin. Gimana Mas? Ada nggak? Cukup Pak. Cukup. Oke, cukup. Mbak Elizabeth cukup penjelasannya? Sudah Pak. Ya, nanti waktu praktikum coba dibuka band per bandnya. Jangan digabung dulu, gitu ya. Nanti warnanya nanti ya belum berwarna ya. Kecuali nanti kalau sudah kita gabung, kita komposit, nanti disajikan itu ada warnanya sehingga membentuk warna yang mendekati warna aslinya di permukaan bumi. Jadi sekali lagi ya ini saya tekankan ini banyak di pinggiran jauh ini mendekati ya, karena kembali lagi memang ini kita adalah proses pendekatan ya, bukan PDKT ya, bukan PDKT aja, tapi ini pendekatan untuk mendapatkan data ya. Kalau PDKT itu kan pendekatan mendapatkan jodoh ya. Nah, tapi ini pendekatan mendapatkan data. Data apa? Data permukaan bumi. Jadi jangan sampai nanti penginderaan jauh ini 100% sama dengan
apa namanya yang ada di muka bumi, nggak bisa. Tetap terrestris itu yang paling terrestris itu yang paling baik gitu ya dalam menyajikan data yang sebenarnya. Namun semakin tinggi teknologi, resolusi semakin baik, pendekatan kita juga akan semakin tinggi. Misal, kalau dulu kita mendekatinya, PDKT-nya ya 80%, mendekati 100% kenyataan aslinya. Sekarang ini semakin meningkat, jadi 90% kemampuan kita. Lebih mendekati kenyataan real yang ada di lapangan. Jadi saya pakai kata mendekati. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin waktu kita udah habis ya, Mas Ulin. Sudah, Pak, sudah. Ya, mohon maaf ya, ini lewat sedikit. Nah, mungkin nanti kita kasih tugas, Pak. Boleh, Mas. Monggo. Moga tugas dari Mas Ulin. Kalau dari saya cukup. Silakan Mas Ulin, ada tambahan tugas, monggo. Ya, mungkin nanti kita kasih tugas, dikumpulkan mungkin sebelum jam 1 kali ya. Harusnya mau dijadikan kuis ya. Tapi karena waktunya sudah habis, nanti dikumpulkan sebelum jam 1:30 lah ya, 12.30 gitu ya, habis kalian kuliah GNSS. Nah, nanti saya kirimkan ke grup ya, seperti itu. Dan ini ya, saya sudah menemukan tindakan kecurangan di minggu lalu, dan ya nanti kalau minggu depan saya temukan kembali, artinya anak yang sudah saya tandai ini auto E. Ya, silakan kuliah aja, tidak apa-apa, tapi nilainya akan saya autokan E, karena sudah kesepakatan yang kita kita turuti di pertama kali ya. Sudah kesepakatan itu. Ya. Nama anaknya siapa masih saya rahasiakan biar kalian introspeksi diri ya. Karena saya tadi secara tidak sengaja ya cek satu-satu bukti perkuliahan yang kalian kirimkan. Ternyata ada yang kebar. Kalau tidak masuk ya udah tidak masuk, konsekuensi. Jadi orang itu harus berani lah. Kalau memang tidak masuk ya tidak masuk, jangan tidak masuk kok minta temennya langsung diupload aja. Wah, itu mentalnya mental ini ya, mental rempeyek ya ini. Itu saja ya yang mau saya sampaikan. Itu Pak Madi. Terima kasih Mas Ulin. Nah, jadi tolong jangan melakukan kecurangan ya. Gini aja lah, pokoknya kalau yang mau belajar ya belajar, yang nggak mau belajar nggak usah ngambil kelas ini, keluar aja nggak masalah. Ya gitu aja. Yang di sini yang mau belajar aja. Terus juga karena kita institusi pendidikan, jadi yang dididik bukan akademik, pendidikan lebih luas, namun juga selain akademik, di situ ada attitude juga. Nah, jadi tolong kita sama-sama upayakan yang terbaik ya, yang terbaik dari kalian itu yang disajikan kita di sini. Dan insya Allah nanti setelah kalian lulus, nah sikap itu yang kita ingin capai di akhir nanti ketika kalian lulus. Baik, kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan ya untuk sesi selanjutnya. Ini saya tutup dulu, tapi nanti setelah saya tutup kita sesi foto ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Mas Ulin, tim dosen, ada Mas Adam juga tadi saya lihat. Kemudian terima kasih untuk mahasiswa sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah dan bisa diingat kalian juga dengan baik, sehingga pemahamannya mudah, ingatannya juga lebih nempel. Nah, kira-kira seperti itu harapannya. Nanti kalian bisa menjelaskan tentu saja di ujian. Nah, mungkin itu saja. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang sudah kita diskusikan tadi, apa yang sudah saya jelaskan dan kalian juga sudah bantu menjelaskan, bisa menjadi pahala bagi kalian, bisa menjadi suatu hal yang berguna bagi kita semua dari sekarang sampai nanti. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto untuk halaman. Sudah saya screenshot, Pak. Oh, sudah. Oh ya, sudah. terima kasih Mas Ulin. Kalau begitu, saya tutup. Nanti pertanyaan silakan di via grup atau chat pribadi boleh.